Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Adi Widodo dengan NIM E97218093. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kiai dan mursyid dalam bimbingan spiritual. Transformasi tasawuf di Pesantren Namatul Ummah Surabaya kepada masyarakat. Tugas ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah Tradisi Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2. Untuk yang pertama, sejarah latar belakang Pesantren Namatul Ummah. Sejarah pendirian Pesantren Namatul Ummah Surabaya mengakar dalam periode pertengahan abad ke-20. Pesantren ini didirikan oleh seorang tokoh ulama pendidikan yang memiliki tekad kuat untuk membentuk generasi muda yang kuat dalam ajaran Islam. Sejarah pendiriannya mencerminkan semangat perjuangan untuk memperkuat pendidikan agama dan moral di kalangan masyarakat. Latar belakang dan visi awal, Pesantren Namatul Ummah didirikan dengan latar belakang dari kondisi sosial dan pendidikan yang ada pada masanya. Di tengah perubahan dan tantangan sosial politik, pendiri pesantren memiliki visi dan misi awal yang mendasari pendirian pesantren ini. Visi awal ini mencakup komitmen untuk memberikan pendidikan agama yang berkualitas dan membentuk karakter moral yang kuat pada generasi muda. Pesantren ini juga memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan yang berperan dalam pembangunan masyarakat dan penyebaran nilai-nilai Islam yang damai. Peran kiai dan dalam pesantren, eksplorasi peran tradisi seorang kiai. Peran kiai sebagai pengajar agama, sebagai pemimpin spiritual, kiai memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengajaran agama kepada para santri, murid di pesantren. Peran kiai sebagai pemimpin spiritual selain sebagai pengajar agama, kiai juga berperan sebagai pemimpin spiritual dalam pesantren. Mereka memberikan panduan rohani kepada para santri dan membantu mereka dalam pengembangan nilai-nilai moral dan etika, terutama pada nilai-nilai keagamaan. Oke, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni pada peran mursyid dalam transformasi tasawuf, memahami dan menganalisis fungsi mursyid dalam konteks tasawuf. Yang pertama, peran mursyid dalam tasawuf. Tasawuf adalah dimensi dalam Islam yang menekankan pengalaman spiritual dan kesadaran akan Allah. Mursyid adalah tokoh yang menggiring dan membimbing murid-murid dalam perjalanan spiritual mereka. Yang kedua, mursyid dan transformasi spiritual di pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang seringkali memiliki aspek tasawuf dalam kurikulum mereka. Mursyid di pesantren berperan penting dalam membimbing peserta didik untuk memahami dan mengalami ajaran tasawuf. Untuk yang ketiga, peran mursyid dalam masyarakat. Peran mursyid tidak terbatas pada lingkungan pesantren, mereka juga memiliki dampak dalam masyarakat yang luas. Mursyid seringkali menjadi pemimpin spiritual yang dihormati dan diikuti oleh banyak orang di luar pesantren, atau seringkali ada orang-orang yang beragama, yang berpendidikan agama lebih tinggi, dia bisa langsung terhubung di masyarakat dengan sebutan mudin, seperti itu. Untuk pembahasan yang selanjutnya, pengajaran tasawuf dan praktik spiritual di pesantren, analisis kurikulum dan metode pengajaran. Yang pertama, kurikulum pengajaran tasawuf dan praktik spiritual. Kurikulum di pesantren mencerminkan komitmen untuk mengajarkan ajaran tasawuf dan praktik spiritual kepada peserta didik atau santri-santri yang ada. Kurikulum ini mencakup mata pelajaran yang khusus berfokus pada tasawuf seperti studi kitab sufi, kajian tentang tokoh sufi, dan praktik zikir dan meditasi. Yang kedua, metode pengajaran tasawuf. Pengajaran ini pesantren menggunakan berbagai metode pengajaran untuk mengajarkan tasawuf dan praktik spiritual. Metode ini mencakup ceramah, diskusi kelompok, praktik langsung seperti zikir dan meditasi, serta studi kitab-kitab sufi yang ada dalam pesantren. Untuk yang terakhir, peran pesantren dalam pembangunan masyarakat, kontribusi sumber daya spiritual, moral, dan etika. Sumber daya spiritual dalam pembangunan masyarakat. Pesantren merupakan pusat pendidikan Islam yang mengajarkan nilai-nilai agama kepada siswa-siswa mereka, atau yang biasa kita sebut santri.
melalui pengajaran agama. Pesantren menyumbang sumber daya spiritual kepada masyarakat. Moral dan etika dalam pembangunan masyarakat. Selain sumber daya spiritual, pesantren juga memainkan peran penting dalam menyumbang sumber daya moral dan etika kepada masyarakat. Pesantren menggunakan prinsip-prinsip etika, moralitas, dan integrasi pada santrinya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.